Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi kawan-kawan di channel YouTube saya. Ya, hari ini memasuki usia 2 minggu pas untuk tanaman cabai irigasi kapiler yang ada di lahan ya teman-teman. Ada beberapa hal yang ingin saya lakukan di hari ini, tapi sebaiknya kita catat saja, nanti khawatir saya tidak sempat untuk melakukan pencatatan. Hari ini tanggal 11 ya kawan-kawan. Ini part 006, saya tulis saja di sini. Part 006 ini masuk minggu ke 1, minggu kedua ya teman-teman. Hari ini tanggal 11/04 tahun 2020 ya kawan-kawan. Hari ini jadwal saya untuk pengocoran ya. Pengocoran ini sama persis yang saya lakukan di minggu pertama. Ini bisa dilihat ya teman-teman. Waktu usia genap 1 minggu saya melakukan pengocoran NPK, KNO3 merah dan ZA. Di sini pun saya akan melakukan yang sama, hanya saja di sini sekalian saya semprot insektisida. Kemarin saya ulas juga ya, bukan. Kemarin pemupukan, sekarang juga pemupukannya, tapi karena ini masih usia 2 minggu, pemberian pupuk masih harus kita berikan secara pengocoran ya teman-teman. Jadi kita tulis saja pemupukan. Saya gunakan NPK ya, kemudian KNO3 merah, dan ZA. Ditambah lagi saya melakukan semprot insektisida ya. Bahan-bahannya seperti itu kawan-kawan, sudah saya siapkan, tinggal di bawah. Itu ada KNO3 merah, itu NPK, itu ZA, dan itu insektisida. Saya gunakan bahan aktif abamectin dengan merek dagang Dimolis karena masih ada, jadi saya habiskan dulu, saya belum membeli yang baru. Untuk KNO3 apabila tidak ada bisa tidak diberikan ya teman-teman, Anda bisa gunakan NPK saja bisa, atau tanpa ZA juga bisa. Namun idealnya kalau tanaman kecil itu yang penting diberikan pupuk secara berimbang, termasuk NPK 1616 ini, itu pun sudah cukup teman-teman, tanpa diberikan yang lain. Nanti ketika dia sudah masuk fase pembungaan, itu baru kita tingkatkan lagi pupuknya dengan pupuk yang lain. Tapi berhubung di sini saya memiliki bahan-bahan tersebut, jadi saya gunakan saja, tidak apa-apa. Apabila Anda tidak punya yang seperti ini, tidak masalah ya, hanya NPK saja. Yang penting setiap seminggu sekali disemprotkan dengan pupuk daun seperti yang saya lakukan di beberapa hari yang lalu. Saya melakukan penyemprotan, mana di sini ya, semprot ini teman-teman, penyemprotan pupuk daun dan sekaligus fungisidanya. Ini juga saya lakukan di hari sebelumnya. Ini sudah pemberian 2 kali dan pengocoran juga sudah 2 kali. Oke kawan-kawan, kita ke lahan sekarang. Di sini oh ya, di sini komputer saya sedang rusak teman-teman, jadi masih dalam perbaikan tapi belum selesai, jadi saya tinggal saja karena saya harus ada jadwal ke kebun. Ini komputer sudah sejak tahun 2011 teman-teman, baru rusak sekarang. Ini memorinya sedang mati.
Saya menggunakan bekas box amplifier teman-teman ya, jadi lebih kreatif saja. Oke, langsung saja kita berangkat teman-teman. Ya, hujan teman-teman. Baru sampai kebun. Tandanya kita harus bekerja di sore hari lagi nanti ya kawan-kawan. Anginnya kencang sekali. Itu pohon kelapa sampai miring-miring kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, kita sambung lagi nanti videonya di sore hari. Ikuti terus channel ini. Akan saya sambung videonya di sore hari nanti. Akhirnya matahari telah nongol kawan-kawan. Saat ini sudah jam 5 sore, jam 5 lebih dikit. Namun di sebelah sana masih mendungnya hitam sekali. Dan saat ini kesempatan saya untuk melakukan pemupukan karena nanti kalau saya tunda lagi maka akan hujan. Kalau untuk penyemprotan mungkin bisa saya tunda besok ya teman-teman, karena saya khawatir kalau hujannya turun lagi dan penyemprotan insektisida menjadi percuma. Sebelum itu kita review dulu ya teman-teman, setelah ini memasuki 2 minggu berlalu, bagaimana kondisi tanaman saya. Rasanya beberapa hari yang lalu waktu saya melakukan penyemprotan fungisida sudah saya review, tapi kali ini saya review lagi tentang kondisi tanamannya. Seperti ini ya teman-teman, daunnya sudah mulai hijau-hijau, itu menandakan bahwasanya akarnya itu sudah bertumbuh ya teman-teman. Yang semulanya akarnya hanya di polybag kecil, sekarang akarnya itu sudah menyebar di seluruh bagian polybag ini ya teman-teman. Setidaknya akarnya lebih banyak daripada awal kita pindah, dan dia warna daunnya itu sudah mulai bagus, yang menandakan bahwasanya dia sudah menyerap unsur hara yang ada di tanah maupun pupuk yang kita berikan. Oke, kita review sejenak ya bagaimana kondisi tanaman saya yang sudah saya potong pucuk, yang beberapa hari yang lalu sudah saya review juga ya kawan-kawan. Sudah muncul beberapa tunas air di sini. Dan rata-rata seperti itu teman-teman. Kalau yang reguler atau yang biasa-biasa tidak muncul tunas air semacam itu, tapi sehat-sehat saja. Ini ya teman-teman ya, ini ada daunnya malah lebar ini. Oh, ini isinya malah 2. Dan ini yang saya potong pucuk, muncul tunas air juga ya teman-teman. Ini juga yang saya potong pucuk, tunas airnya lebih banyak. Tidak merata ya di semua tempat ini, tapi secara keseluruhan perkembangannya begitu terlihat ketika awal saya pindah. Dan saya lihat di semua kondisi tanaman seperti itu. Oh, ada juga yang beberapa hari yang lalu ya, bukan beberapa hari yang lalu, waktu awal saya pindah tanam, keesokannya itu ada yang dimakan belalang. Ini dia teman-teman bagaimana kondisinya hari ini. Kondisinya hari ini yang dimakan belalang yang ada hari itu saya tunjukkan. Ini dia kawan-kawan, sudah muncul daun-daun baru. Yang daun lama masih ada, tapi daun barunya sudah muncul. Walaupun badannya kecil, artinya pertumbuhannya ini mungkin terhambat ya barangkali. Tapi di sini saya punya cadangannya di sebelahnya teman-teman ya. Jadi kalau ini misalnya terjadi apa-apa, saya masih punya yang satunya ya.
Tapi kalau untuk yang tunggal misalnya terjadi apa-apa, sebaiknya kita langsung ganti. Misalnya dia mati atau apa, langsung ganti saja. Kita lihat dulu ya, kita jalan-jalan dulu teman-teman sebelum kita melakukan penyemprotan. Sebelum kita melakukan pemupukan. Kalau penyemprotan nanti kalau sempat saya semprot, kalau tidak ya keesokannya ya teman-teman. Ini bagaimana? Ini sama saja ya teman-teman ya. Ini daunnya ada yang hilang. Seperti ini ya teman-teman. Oke lah, kita lakukan untuk pencampuran pupuknya dahulu sebelum kita kocorkan ya teman-teman. Ini bahan-bahan yang saya bawa teman-teman. Tadi ya sudah saya persiapkan tadi. Ada ZA bisa iya bisa tidak. Ada kain O3 merah, bisa iya bisa tidak. Dan yang paling penting itu sebenarnya ini NPK-nya. Karena kalau untuk cabai kecil atau cabai vegetatif dikocor dengan ini saja sudah cukup. Tapi kalau untuk misalnya ingin lebih baik lagi, bisa lagi ditambahkan pupuk lainnya, namun dengan dosis yang sesuai ya teman-teman. Oke, langsung saja kita melakukan pencampuran pupuk untuk mempersingkat waktu karena waktunya sudah sore. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan untuk pengaplikasian pupuk. Di sini saya gunakan kain O3 merah, ZA dan NPK 1616. Saya buatkan ulasan sedikit ya teman-teman. Untuk dosis pengocoran, ini masa vegetatif, artinya ini masih cabai remaja. Kita gunakan dosis NPK mutiaranya ini 2 gram per tanaman ya. Terus kain O3 merah juga sama, kain O3 merah 1 gram per tanaman dan ZA nya sama 1 gram per tanaman, jadi 2:1. Nah, ini contoh pengaplikasian. Di sini anggap saja saya punya 100, tapi di sini 100 lebih. Di sini saya buatkan untuk 100 dulu, nanti sisanya saya hitung lagi ya. Karena di sini lebih dari 100 pohon. Ini contoh aplikasi, misalkan saya menggunakan 100 pohon. Karena ini pengocoran pertama saya 100 pohon, nanti saya membuat larutan berikutnya untuk mengocor sisanya. Jadi NPK-nya 2 gram kali 100 pohon maka 200 gram. Terus kain O3 merah 100 pohon. Di sini menggunakan dosis 1 gram per tanaman maka hanya 100 gram, dan ZA dengan dosis 1 gram per tanaman maka kalikan 100 pohon maka hanya dapat 100 gram. Jadi sama ya rumusnya teman-teman. Di sini 200, 100, 100, ini 2:1 dengan penggunaan 100 pohon. Dan per tanaman kita berikan 150 mili. Ini dia, ini sudah saya takar, ini berkapasitas 150 mili. Berarti kita membutuhkan untuk 100 pohon kita membutuhkan air baku sekitar 15 liter. Jadi 15 liter kalau dibagi sejumlah 100 pohon maka kita dapat sekitar 150 cc per tanaman ya. Oke, langsung saja ya kita timbang dulu. NPK nya 2 gram per tanaman 100 pohon berarti 200 gram. Ini NPK nya teman-teman, kita ambil 200 gram. Ditumpah saja ya biar cepat ya. Ini belum saya pindah ke botol. (130) berarti kurang 70 lagi ya teman-teman, 70 gram lagi. Ya teman-teman, 71, 72 nggak apa-apa ya, meleset 1 gram itu tidak soal. Kita tuang lagi. Oke, kita susul kain O3 merah. Ini tidak wajib ya teman-teman, yang paling wajib itu ini yang NPK, bisa gunakan Ponska apapun di tempat Anda ya teman-teman. Kita netralkan dulu.
nol ya, sudah dari nol. Kita ambil sekitar 100 gram, 47 ya, 65, 81, 100, 107. Kita anggap 100 juga nggak apa-apa. Oke. Yang terakhir adalah ZA dengan dosis atau dengan bobot kita ambil sekitar 100 gram. ZA pun tidak wajib. Kalau ada ZA, warna daun akan lebih menjadi hijau, teman-teman. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita campur air sejumlah 15 liter. Saya ambil air dulu ya, kawan-kawan. Kita ke sumur dulu, teman-teman. Airnya kuning sekali karena tadi sudah tahu sendiri ya, habis hujan seperti ini warnanya. Tapi bisa dilihat sendiri ya, teman-teman, tanamannya subur hijau, berarti tidak masalah ya dengan air warna kuning. Oke, saya tambahkan dulu sampai 15 liter. Ini dia, teman-teman, saatnya kita melakukan pengocoran dengan dosis 150 cc per tanaman ya. Siramkan pada bagian akar, bisa mengenai, maksud saya tidak harus mengenai bagian batang ya, tapi yang penting bagian akarnya terkena atau bagian tanahnya. Ini seperti saya contohin ya, teman-teman. Ini tunas airnya banyak sekali bermunculan. Kita lanjut ke pohon lainnya. Oke, saya lanjutkan dulu teman-temannya karena di sini ada 100 lebih pohon. Karena waktunya sudah terlalu sore, saya selesaikan dulu ya, teman-teman. Oke kawan-kawan, saya sudah menyelesaikan kegiatan hari ini di minggu kedua. Hari ini saya melakukan pemupukan tadi ya, NPK, pupuk yang saya gunakan dengan cara pengocoran yakni NPK, KNO3 merah dan ZA. Dan juga di sini ada saya buatkan videonya tadi, tapi tidak saya rekam full tadi teman-teman karena waktunya sudah terlalu sore saat ini, jadi saya tadi agak buru-buru. Yakni saya melakukan penyemprotan insektisida. Selain itu juga saya khawatir tadi barangkali akan mendung lagi. Namun di sini saya gunakan insektisida yang sistemik, artinya terserap ke jaringan tanaman. Saya hanya membutuhkan sekitar 4 jam saja sebelum hujan, maka racun dari insektisida itu akan terserap ke tanaman dan itu bisa melindungi tanaman selama beberapa hari kemudian. Oke, ini seperti ini teman-temannya kegiatan saya di hari ini. Hari ini persis di minggu kedua pertumbuhan tanaman, bisa dilihat tadi ya seperti apa.
Dan untuk kawan-kawan yang baru bergabung, apabila ingin menanam seperti ini atau ingin tahu caranya, atau setidaknya hanya ingin sekedar tahu caranya, bisa lihat pada link deskripsi teman-teman. Oke, saya akhiri teman-teman. Di masjid sudah ada suara ngaji-ngaji. Saya harap tayangan ini bisa bermanfaat untuk Anda, dan akhir kata sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الرحمن الرحيم